Oke, hello. Selamat sore para saudara-saudaraku sekalian, para penggemar ya, ikan, pecinta ikan, termasuk ikan gabus juga. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa lagi dengan saya Iwan di akun YouTube Dunia Gabus Lampung. Akun YouTube yang saya buat untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan tentang ikan gabus. Yang intinya kita di sini sama-sama belajar. Saya juga belum cukup ahli, masih tahap belajar juga. Mungkin yang lebih ahli, yang lebih berpengalaman banyak di luar sana selain saya. Saya juga masih tahap belajar. Tapi alhamdulillah saya sedikit banyaknya cuma ada pengalaman. Ada pengalaman di lapangan. Saya sudah memijah ikan gabus, saya sudah menernak, alhamdulillah jadi, dan sudah ribuan ekor sudah saya jual di berbagai daerah. Dan sejauh ini tidak ada kendala, tidak ada komplain dari petaninya. Ikan gabusnya bagus, sehat-sehat ya. Nah, mungkin landasan itu yang saya jadikan untuk berbagi sebenarnya. Ini saya niatkan berbagi. Mudah-mudahan ya, walaupun ilmu-ilmu sedikit ini, pengalaman-pengalaman yang belum seberapa ini nantinya bisa dijadikan acuan buat teman-teman yang masih benar-benar pemula ya. Jadikan bahan referensi lah untuk memulai budidaya ikan gabus. Nah, pada kesempatan sore ini ya, saya akan melanjutkan lagi sesi tanya jawab seputar ikan gabus. Banyak sekali teman-teman yang membalas ya, atau memberi pertanyaan di kolom komentar di YouTube saya. Yang akan saya bacakan lagi pertanyaannya dan akan saya jelaskan ya kalau bisa. Oke, dari akun YouTube Yohanes Kusuma Indra. Ini sekitar hampir 4 bulan yang lalu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, maaf, apakah kalau ikan gabus itu kanibal? Kalau dipuasakan 1 minggu, apa tidak saling memangsa satu dengan yang lainnya karena lapar? Oh ya, ini Mas Yohanes ini kan dia karantina ya, seminggu dipuasakan, apa memang tidak saling makan karena kan dia kanibal? Oke, Mas Yohanes, ini mungkin Mas Yohanes masih tahap ini ya, tahap karantina ya. Oke teman-teman, saya sedikit menjelaskan. Memang ikan gabus dari alam itu harus kita karantina dulu, tidak langsung bisa dipijahkan, berternak atau dibudidayakan langsung, tidak bisa. Yang dimaksud Mas Yohanes ini tahap karantina, karena benar karantina itu seminggu, jadi kurang lebih. Jadi gini, karantina ikan yang dari alam itu kan masih liar, masih buas, masih karakternya masih belum jinak, masih takut sama orang. Ketika dapat dari alam itu harus dikarantina dulu, dijinakkan lah istilahnya, biar agak tenang, agar nggak terlalu stres. Itu dikarantina, didiamkan itu selama 1 minggu, tidak dikasih makan sama sekali. Tujuannya adalah dia itu biar benar-benar tenang. Nanti dia agak-agak lemes, jadi emosinya sudah terkendali. Nah, dan dia pasti lapar. Ketika lapar nanti kita kasih makan, dia sudah mulai tidak takut dengan orang. Kalau dari awal kan dia pasti takut dari alam. Jadi di karantina tujuannya itu. Nah, apa nggak mati mas seminggu nggak dikasih makan? Apa nggak kanibal? Apa nggak makan temennya? Nah itu. Maka dari itu mas, memang baiknya untuk proses karantina, baiknya itu satu kolam satu. Ada kolam 1 meter persegi kasih satu, ada kolam 1 meter persegi lagi kasih satu. Memang untuk ikan gabus harus banyak kolam-kolam kecil mas. Selain untuk karantina, nanti tujuannya pun untuk pemijahan.
Karena untuk pemijahan tidak butuh kolam besar. 1 meter persegi itu udah bisa untuk memijah ikan gabus. Jadi gitu. Makanya memang harus dipersiapkan kolam yang agak banyak, agak kecil-kecil tapi banyak. Nah, jadi itu baiknya memang kalau pas karantina, pas seminggu nggak dikasih makan, itu baiknya sendirian saja. Jadi dia biar tenang, benar-benar tenang, dan dia tidak akan ricuh dengan teman-teman yang lain, tidak saling makan. Itu untuk menghindari biar tidak kanibal. Tapi sebenarnya kalau dalam tahap karantina dia tidak kanibal, Mas. Maksudnya gini, selama 1 minggu pertama dapat dari alam itu dia tidak memikirkan makan temennya. Dia hanya stres posisinya, stres, dan dia tidak akan makan. Andaikan dia makan, ikan gabus itu hanya makan untuk makanan yang dia ketelan. Kalau mas karantinanya satu tempat itu besar semua, itu nggak bakal dimakan, karena ukurannya sama, gimana dia mau makan, dia nggak akan makan. Tapi memang ada kemungkinan yang agak kecil, yang kondisinya lemah, itu akan berantem, akan dihajar. Kemungkinan ada kemungkinan mati juga gitu. Ya. Boleh karantina banyak, 10 ekor misalnya, jadi satu. Ya, kemungkinan ada yang berantem nanti. Kalau kanibal enggak, tapi pasti ada yang berantem. Mungkin ada yang mati satu nanti atau dua selama seminggu itu. Ya. Karena saya pernah seperti itu juga, karantina bareng ya. Karantina bareng itu misalnya saya ngasih, waktu itu saya ngasih 8, itu ada yang mati 1 atau 2 gitu. Jadi kalau mau karantina agar tidak berantem ya, kalau kanibal sih enggak, maka baiknya langsung satu kolam tuh satu, Mas. Atau kalau misalnya memungkinkan, terpaksa nggak ada, itu satu kolam 2. Kira-kira aja yang sepasang yang mana, taruh satu kolam. Kalau 2 dia lebih sedikit aman dibanding yang kelompok. Jadi itu, Mas ya, kalau mau karantina baiknya memang selama seminggu jangan dikasih makan dan disendirikan ya, biar hasilnya lebih maksimal. Oke, itu saja penjelasan saya tentang karantina tadi ya, apakah kanibal atau tidak. Kurang dan lebihnya seperti itu tadi penjelasannya. Jika masih ada teman-teman yang masih penasaran, masih ingin tanya, monggo silakan disampaikan di kolom komentar. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam gabus Nusantara, matur suwun.